Seperti yang Teh Meli ngomong juga, maksudnya aku adalah seorang performance di panggung, tapi juga mencipta lagu. Jadi punya keberuntungan lebih dibanding yang lain mungkin. Di masa 1,5 tahun ini panggungnya kan hilang, dan mungkin baru akhir-akhir ini baru mulai ada lagi. Jadi selama 1,5 tahun yang lalu itu jelas utamanya cuma dari royalti, karena kalau dulu saling menopang, kemudian satu hilang, makanya ketika di masa-masa seperti ini jadi berpikir kan, kalau nanti suatu hari nanti ada masa yang lebih buruk dari ini, mungkin ini adalah waktu yang tepat buat memperbaiki, memaksimalkan pendapatan saya di luar manggung, begitu. Yaitu royalti itu tadi. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa menulis lagu, membuat karya itu kan jiwa raga yang diserahkan di situ gitu istilahnya. Jadi kalau mau dibilang signifikan atau enggak, harus signifikan. Suatu hari nanti, kalau bukan sekarang, suatu hari nanti harus signifikan. Karena itu tadi, pertama jaga-jaga aja kalau suatu hari nanti ternyata ada yang lebih buruk dari 1,5 tahun terakhir ini gitu. Jadi sistemnya saya pribadi saya kepengen bisa solid di saat sekarang ini gitu. Jadi ke depan lebih mudah lah. Ya, artinya karya-karya kita ini kan bukan hanya royalti saat ini, tapi juga nantinya akan jadi warisan buat anak cucu kita. Dan juga sistem ini harus kita benahi untuk kedepannya nanti gitu ya. Untuk anak kita juga gitu, adik-adik generasi kita yang akan terjun di industri musik ya. Iya. Dan momennya juga maksudnya tepat juga, karena kan kemarin aku pribadi ngerasain kalau panggung hilang itu apa yang aku lakukan gitu. Padahal kalau kemarin ya bisa dikatakan panggung itu adalah main buat dapur saya gitu. Ketika panggung hilang, memang sebelumnya royalti memang ada gitu. Cuman kadang-kadang mungkin karena masih adrenalin muda atau gimana, jadi kayak nggak terlalu dipikir gitu, bonus dapat, bonus. Jadi ketika panggung hilang, berarti harus realistis gitu. Ya, saya kepengen di momen sekarang ini diperbaiki. Jadi ya amit-amit kalau terjadi sesuatu yang buruk di depan, tidak seburuk 1,5 tahun yang lalu yang menimpa saya dan para pencipta lagu yang lain. Kalau gue boleh tanya, kalau dari pandangan lu, tata kelola yang kayak gimana yang lu harapkan dalam hal ini? Ya kurang lebih sama teman-teman yang lain. Bottom line itu transparan dan accountable, itu udah pasti. Karena jangan tiba-tiba datang dengan berita yang para lembaga-lembaga itu yang kita serahi wewenang udah ribut sendiri gitu. Itu kan bikin para anggotanya, para stakeholdernya bingung, lah mereka aja ribut. Aku kan termasuk orang yang nggak terlalu ngulik waktu itu untuk hal-hal seperti ini. Dan tiba-tiba ada keributan, saling istilahnya katanya A begini, katanya B begitu, dan kita orang yang sudah tanda tangan untuk memberikan wewenang buat mengkolek royalti jadi bingung, lah kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Terus apalagi aku aja maksudnya sebagai anggota, sebagai stakeholder aja kebingungan, apalagi user orang yang mau bayar gitu. Apa nih uangnya nyampe atau enggak, itu kan hal-hal kayak begitu kan justru bikin ekosistemnya makin nggak seimbang gitu. Apalagi selalu yang diusung adalah gimana caranya menaikkan pendapatan kontra sama lembaga lain kayak gitu. Itu buat aku anggota yang nggak terlalu ngulik ya sangat kebingungan sekali dan sangat worry untuk maksudnya masa depan gitu. Apalagi maksudnya wah kita nggak mau nih, umpamanya ada LMK yang ngomong kita nggak mau terima kalau pengkolekan dari sini atau gimana. Itu kan waduh, berarti nanti kalau royalti itu sudah terkolek sama A bisa nggak nyampe ke aku dong. Nah itu kan bikin tidurnya meremnya cuma satu gitu. Apalagi itu kan belajar dari kondisi 1,5 tahun terakhir ini gitu. Wah,
kalau istilahnya ini juga mampet mau gimana lagi, Ya. gitu kan. Jadi ya itu sinergi yang bagus sih yang aku bilang, maksudnya transparan dan akuntabel. Jadi kalau anggotanya nyaman, terus lembaga-lembaga sinerginya juga bagus, ya user pasti bayarnya juga lebih yakin gitu. Ya. Itu jadi nggak perlu istilahnya menambah tambah segmen-segmen baru lagi, gimana caranya biar pendapatannya bisa naik, atau dengan mimpi-mimpi yang terlalu muluk. Pokoknya yang ada disinergikan yang bagus, dan stakeholder juga dilibatkan. Dengan begitu ya pasti insya Allah si user bayarnya juga yakin gitu. Mereka nggak akan istilahnya ada ketakutan, uangku sampai nggak ini nanti ke istilahnya ke para artis, pencipta lagu yang lagu-lagunya aku putar di tempatku gitu.